Kisah Hasan, pemuda biasa yang dilanda bayangan misterius dan bisikan malam hingga ia dipaksa memilih cahaya atau kegelapan. Bayangan lelaki tua muncul di lorong Baghdad. Semua orang menatapnya, tapi Hasan merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ancaman yang tak terlihat, bisikan yang hanya bisa didengar oleh hatinya, dan ujian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Apakah ia akan lari dari ketakutan atau menemukan kekuatan dalam iman dan kesabaran? Perjalanan ini tidak hanya menantang keberaniannya, tapi juga mengungkap rahasia terdalam hatinya dan membuka jalan menuju cahaya yang belum pernah ia bayangkan. Malam itu, kota Baghdad terasa berbeda. Langit menggantung rendah, seolah menyimpan rahasia yang belum siap diungkap. Angin berhembus pelan, membawa suara doa dari berbagai penjuru. Di tengah kota yang tak pernah benar-benar tidur itu, satu majelis tampak lebih hidup dari biasanya. Majelis milik Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang-orang datang dari jauh, pedagang, fakir, bahkan bangsawan yang diam-diam ingin mendengar nasihatnya. Mereka duduk bersila, rapat, tanpa suara. Tidak ada yang berani berbicara sembarangan di tempat itu. Karena di sanalah kata-kata terasa lebih berat dari biasanya. Syekh Abdul Qadir Jailani duduk tenang di hadapan mereka. Wajahnya teduh, sorot matanya dalam, seolah melihat sesuatu yang tidak mampu ditangkap oleh orang lain. Dunia ini, ucap beliau perlahan, tidak lebih dari bayangan, dan banyak manusia mengejar bayangan itu sampai lupa siapa dirinya. Suasana hening. Beberapa murid menunduk, yang lain menahan nafas. Di antara mereka, duduk seorang pemuda bernama Hasan. Ia bukan murid lama, baru beberapa bulan mengikuti majelis itu. Tapi ada sesuatu dalam dirinya, rasa ingin tahu yang besar, bercampur kegelisahan yang belum menemukan jawaban. Hasan memperhatikan setiap kata sang syekh, namun malam itu, entah mengapa, hatinya terasa tidak tenang, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Di sudut majelis, seseorang berdiri. Tidak banyak yang menyadarinya. Seorang lelaki tua, berpakaian sederhana, wajahnya tertutup bayangan. Ia tidak duduk seperti yang lain, ia hanya berdiri, memperhatikan. Tatapannya tajam. Bukan tatapan kagum, bukan pula tatapan hormat, melainkan tatapan yang sulit dijelaskan. Hasan melihatnya, dan untuk sesaat jantungnya berdegup lebih cepat. Siapa orang itu? Gumamnya dalam hati. Ketahuilah, lanjut sang syekh, suaranya tetap tenang. Ujian terbesar bukanlah kemiskinan, bukan pula penderitaan. Beliau berhenti sejenak, semua mata tertuju padanya. Ujian terbesar adalah ketika kehormatanmu direndahkan dan engkau masih mampu menjaga hatimu tetap bersih. Beberapa orang saling pandang. Kalimat itu terasa aneh, seolah bukan sekedar nasihat biasa, seolah sebuah pertanda. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, lampu-lampu minyak bergoyang pelan, dan di sudut ruangan, lelaki tua itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak dilihat siapapun, kecuali Hasan, dan sejak saat itu ia tahu malam ini bukan malam biasa. Majelis berakhir, orang-orang mulai beranjak pulang, membawa ketenangan di hati mereka. Namun tidak dengan Hasan. Langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang ucapan sang syekh, tentang lelaki misterius itu, dan tentang perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Saat ia menoleh ke sudut tadi, lelaki itu sudah tidak ada, hilang tanpa jejak. Di kejauhan, Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri sendiri, menatap langit, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Lalu, dengan suara sangat pelan, hampir seperti bisikan, beliau berkata, "Telah dekat waktunya." Hasan tidak mendengar kalimat itu. Namun entah mengapa, dadanya terasa sesak. Seolah sebuah ujian besar sedang berjalan mendekat. Dan ia, tanpa sadar,
akan menjadi saksi dari sesuatu yang akan mengguncangkan banyak hati. Fajar belum sepenuhnya merekah saat Hasan terbangun. Dadanya masih terasa berat. Mimpi semalam terus terulang di kepalanya. Tentang lelaki tua itu dan senyumnya yang ganjil. Bukan mimpi yang menakutkan, tapi cukup untuk membuat hatinya gelisah. Kenapa aku terus memikirkannya? Gumam Hasan pelan. Ia bangkit, berwudu, lalu menunaikan sholat. Biasanya, setelah itu hatinya akan tenang. Namun kali ini, tidak. Justru ada firasat yang semakin kuat, seolah sesuatu sedang menunggu. Pagi itu, majelis Syekh Abdul Qadir Jailani sudah dipenuhi orang, lebih ramai dari biasanya. Kabar tentang nasihat beliau semalam menyebar cepat. Banyak orang datang dengan harapan mendapatkan ketenangan, atau mungkin jawaban. Hasan duduk di barisan tengah. Matanya terus menyapu kerumunan, mencari satu wajah. Lelaki tua itu. Namun tidak ada. Mungkin hanya kebetulan, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tak lama kemudian, sang syekh memasuki majelis. Semua langsung terdiam. Seperti biasa, aura ketenangan menyelimuti ruangan. Namun bagi Hasan, ada yang berbeda. Hari ini wajah sang syekh tampak lebih dalam, lebih serius. Seolah beliau mengetahui sesuatu yang belum diketahui orang lain. Beliau duduk, menatap para muridnya satu persatu, lalu mulai berbicara. Tidak semua yang datang kepadamu membawa kebaikan, ucapnya perlahan. Beberapa orang mengangguk. Nasihat yang terdengar sederhana, namun entah mengapa, kalimat itu terasa lebih tajam dari biasanya. Dan tidak semua yang tampak buruk adalah keburukan. Hasan menelan ludah. Kata-kata itu seperti mengarah pada sesuatu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pelan, berat, dan tidak terburu-buru. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Seorang lelaki masuk, perlahan, tanpa permisi, tanpa rasa ragu. Hasan langsung mengenalinya. Jantungnya berdegup kencang. Lelaki tua itu, pakaian yang sama, tatapan yang sama, dan aura yang sama misteriusnya. Namun kali ini, semua orang melihatnya. Beberapa murid saling berbisik. Siapa dia? Kenapa tidak memberi salam? Kurang ajar sekali. Namun lelaki itu tidak peduli. Ia terus berjalan, langkah demi langkah, menuju ke depan, menuju tempat sang syekh duduk. Suasana mulai tegang. Beberapa orang hampir berdiri, ingin menghentikannya. Tapi, Syekh Abdul Qadir Jailani mengangkat tangannya pelan, isyarat agar semua tetap diam. Tidak ada yang berani membantah. Kini, lelaki tua itu berdiri tepat di hadapan sang syekh. Sangat dekat. Terlalu dekat untuk ukuran seorang tamu. Hasan menahan nafas. Seluruh ruangan membeku. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya dua pasang mata yang saling menatap. Mata sang syekh, tenang, dalam, tanpa sedikit pun kemarahan. Dan mata lelaki itu, tajam, seolah sedang menguji sesuatu yang tak terlihat. Detik terasa lambat, sangat lambat. Lalu, lelaki itu tersenyum tipis, senyum yang sama seperti semalam. Dan dengan suara serak, ia berkata, "Engkau adalah orang yang mereka agungkan itu." Beberapa murid langsung tersulut emosi. Namun lagi-lagi, tangan sang syekh menahan semuanya. Beliau tidak menjawab, hanya menatap. Tenang. Lelaki itu melangkah lebih dekat. Kini, jarak mereka hampir tak berjarak. Dan suasana majelis berubah drastis. Dari tenang, menjadi mencekam. Hasan merasa jantungnya hampir keluar dari dadanya. Instingnya berpatah. Sesuatu yang besar akan terjadi. Bukan sekedar perdebatan. Bukan sekedar ujian biasa. Tapi sesuatu yang akan mengubah cara semua orang memandang kehormatan, kesabaran, dan kebenaran itu sendiri. Dan tepat saat semua orang menunggu apa yang akan terjadi, lelaki itu menarik nafas dalam-dalam,
seolah bersiap melakukan sesuatu yang tak terimajinasikan. Hening menyelimuti majelis. Semua mata tertuju pada lelaki tua yang kini berdiri begitu dekat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Hasan menelan ludah, jantungnya berdegup tidak menentu. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang tajam. Ia tidak tahu apakah ia akan menyaksikan mukjizat atau sesuatu yang tak terduga. Lelaki tua itu menatap Syekh dengan mata yang penuh arti. Sesaat, seolah semua waktu berhenti, hanya suara langkah kaki mereka yang bergema di pikiran Hasan. Tiba-tiba, dengan gerakan yang cepat namun penuh makna, lelaki itu meludah ke arah Syekh Abdul Qadir Jailani. Sejenak, seluruh majelis membeku. Suara napas tertahan. Beberapa murid menjerit dalam hati, tapi tidak ada yang bergerak. Hasan hampir tidak percaya dengan matanya sendiri. Ia ingin melompat menghentikan lelaki itu, tapi tangan Syekh yang terangkat menahan semua orang. Syekh Abdul Qadir Jailani tetap tenang. Tidak satu kata pun terucap. Matanya menatap lurus ke mata lelaki itu, seolah melihat lebih jauh daripada fisik manusia biasa. Lelaki tua itu tersenyum tipis, senyum yang sama dengan malam sebelumnya. Seolah ia bukan berniat menyerang, tetapi ingin menguji sesuatu. Hasan merasakan hawa ruangan berubah. Udara seakan lebih berat, hampir terasa panas. Semua orang diam, menahan napas, menyaksikan interaksi yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya berbicara. Suaranya lembut, namun menggema di setiap sudut majelis. Engkau melakukan perbuatan yang tampak hina, tapi aku melihat hatimu. Hasan menelan ludah. Kata-kata itu seperti pedang yang menembus ke dalam jiwanya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana seseorang bisa diuji dengan penghinaan seperti ini? Lelaki tua itu menatap Syekh lebih lama lagi, kemudian menunduk. Ia mengucapkan kata-kata yang hanya didengar Syekh dan Hasan. Apakah aku benar-benar salah? Atau ini hanya caramu menguji yang mulia? Syekh Abdul Qadir Jailani tersenyum tipis. Kadang penghinaan adalah jalan menuju kemuliaan yang tidak terlihat oleh mata manusia, dan yang diuji adalah kesabaran hati, bukan tubuh. Hasan hampir tidak bisa bergerak. Ia merasakan sesuatu di dadanya, sebuah rasa kagum yang bercampur takut. Inilah momen yang takkan pernah ia lupakan, melihat seorang manusia besar diuji dengan cara yang tak biasa, dan tetap teguh, tanpa kemarahan, tanpa dendam. Di sudut majelis lainnya, murid-murid mulai bergumam. Beberapa menunduk, beberapa saling bertukar pandang, dan ada yang meneteskan air mata tanpa sadar. Hasan menyadari satu hal, ujian ini bukan hanya untuk Syekh, tapi juga untuk mereka yang menyaksikan. Lelaki tua itu akhirnya mundur selangkah. Ia menatap Syekh dengan penuh arti, dan sebelum pergi, ia meninggalkan satu kalimat yang mengguncangkan hati Hasan. Engkau lebih dari sekedar manusia yang mereka puja, tapi akan ada saat semua orang akan mengerti. Syekh Abdul Qadir Jailani tetap diam, menatap ke arah tempat lelaki itu menghilang. Seperti langit yang menelan rahasia malam tadi, majelis kembali hening, tapi atmosfernya sudah berubah. Hasan menunduk, berusaha menenangkan diri. Ia tahu malam ini hanyalah permulaan dari ujian yang lebih besar. Sesuatu yang akan menguji kesabaran, iman, dan keteguhan hati setiap orang yang hadir di majelis itu. Dan satu hal yang pasti, peristiwa diludahi ini akan menjadi kisah yang takkan pernah dilupakan. Malam tiba. Majelis telah kosong, dan lampu-lampu minyak bergoyang pelan diterpa angin malam. Namun di hati Hasan, kegelisahan justru semakin besar. Ia berjalan pelan menyusuri lorong-lorong majelis yang kini sepi, mencoba memahami peristiwa siang tadi. Lelaki tua yang dilihatnya, tindakan yang tak terduga, kata-kata yang menggetarkan.
Semua terasa seperti teka-teki yang belum memiliki jawaban. Kenapa dia melakukan itu? Dan kenapa Syekh tetap tenang? Hasan bertanya pada dirinya sendiri, suaranya nyaris tenggelam dalam hening malam. Tiba-tiba, bayangan bergerak di sudut ruangan. Hasan menoleh. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuatnya membeku. Bayangan itu bukan manusia biasa. Ia menyerupai sosok lelaki tua dari siang tadi. Tatapan tajam, langkah ringan, dan aura yang sulit dijelaskan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Energi yang terpancar lebih kuat, lebih dingin, dan lebih menantang. Hasan mundur perlahan, namun bayangan itu tetap diam, hanya menatap, tanpa suara. Ia merasakan hawa yang menyesakkan, seperti bumi dan langit menahan nafas. Dan di saat itu, ia menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar ujian untuk Syekh, tapi juga untuknya. Pagi berikutnya, majelis dibuka lebih awal. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah menunggu, duduk dengan wajah tenang, matanya tetap dalam, seperti memandang jauh ke arah yang tak terlihat orang lain. Hasan menghampiri, masih terguncang oleh bayangan malam tadi. "Guru," Hasan memulai dengan suara pelan, "siapa lelaki tua itu? Dan apa maksud dari apa yang terjadi tadi?" Syekh tersenyum lembut, menepuk bahu Hasan. Suaranya menenangkan, tapi berat maknanya. "Hasan, engkau menyaksikan sebuah ujian, tapi jangan hanya melihat dengan mata jasad, lihatlah dengan hati. Setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki hikmah yang tidak semua manusia bisa pahami." Hasan mengkerutkan dahi, ia ingin bertanya lebih banyak, namun Syekh melanjutkan. "Terkadang, seorang wali diuji dengan cara yang terlihat hina, agar kesabaran dan keikhlasan diuji. Dan mereka yang menyaksikan juga diuji. Karena iman bukan hanya diukur dari apa yang kita lakukan, tetapi juga dari apa yang kita tahan dan pahami." Hari itu, majelis terasa berbeda. Para murid yang hadir siang tadi masih tampak muram, saling bertukar pandang. Beberapa tampak masih mencoba mencerna peristiwa yang mereka saksikan. Hasan duduk di barisan depan, matanya menatap Syekh. Ia merasa bahwa malam ini dan pertemuan dengan lelaki tua itu hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Dan tepat saat Hasan menunduk merenung, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bayangan dari lelaki tua itu muncul lagi, kali ini samar di jendela majelis, seakan menunggu langkah berikutnya. Hasan menelan ludah, hatinya berdegup kencang. Ia tahu peristiwa besar yang akan mengguncangkan majelis telah mulai berjalan. Dan tak seorang pun, termasuk dirinya, bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, kota Baghdad tertidur dalam keheningan. Namun di kamar kecilnya, Hasan tidak bisa memejamkan mata. Hatinya masih berdebar kencang. Pikiran tentang lelaki tua dan ujian Syekh Abdul Qadir Jailani belum juga reda. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela. Di luar, lampu-lampu minyak di jalanan berkelap-kelip. Namun ada satu titik gelap di kejauhan yang menarik perhatiannya. Bayangan samar seorang lelaki tua berdiri di tepi lorong, seolah menunggunya. Hasan menahan nafas. Hatinya berbisik, "Ini dia lagi. Tapi kenapa dia muncul sendiri di malam seperti ini?" Tiba-tiba, ia mendengar suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan angin. "Hasan!" Jantungnya melonjak. Suara itu tidak datang dari mulut siapapun yang bisa dilihatnya. Namun ia jelas mendengar namanya disebut. "Siapa? Siapa di sana?" Hasan menjerit pelan, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya bayangan yang tetap diam, menunggu. Keesokan paginya, Hasan tampak pucat di majelis. Syekh Abdul Qadir Jailani duduk dengan tenang seperti biasa. Tapi kali ini,
matanya lebih menembus. "Hasan," kata Syekh lembut, "apa yang kau rasakan tadi malam?" Hasan menelan ludah. "Guru, saya melihat bayangan dan saya mendengar bisikan. Sepertinya dia memanggil saya." Syekh tersenyum tipis. "Itulah awal dari ujian yang lebih besar. Engkau melihat dan mendengar sesuatu yang belum bisa dijelaskan oleh orang lain. Dan engkau akan belajar bahwa tidak semua hal yang tampak menakutkan adalah musuh. Kadang ia adalah guru tersembunyi." Hasan masih bingung. "Guru, apakah lelaki tua itu maksudnya baik atau buruk?" Syekh Abdul Qadir Jailani menatap jauh ke arah jendela, matanya seakan menembus dimensi yang tak terlihat. "Hasan, seorang wali diuji dengan cara yang tidak biasa, dan mereka yang menyaksikan juga diuji. Jangan terjebak pada apa yang tampak, fokuslah pada hati, bukan mata." Hasan menunduk. Perlahan ia mulai memahami. Ujian bukan hanya tentang melihat atau mendengar, tapi tentang kesabaran, kemendalian diri, dan keteguhan hati. Malam berikutnya, Hasan kembali duduk di kamar, mencoba menenangkan diri. Namun kali ini, ia mendengar bisikan lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. "Hasan, hadapilah dengan sabar." Jantungnya berdegup kencang, tapi kali ini ada rasa percaya diri yang baru muncul. Ia tahu ujian ini tidak hanya untuk Syekh, tapi juga untuk dirinya. Dan ia menyadari satu hal, sesuatu yang besar sedang menunggu, sesuatu yang akan menguji iman dan kesabarannya hingga batas tertinggi. Bayangan itu tetap di luar jendela, diam, menunggu langkah berikutnya. Hasan menutup mata sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Apapun yang terjadi, aku akan tetap belajar, seperti yang diajarkan Syekh." Ia tidak tahu bahwa malam itu, peristiwa yang akan mengubah segalanya sudah semakin dekat. Malam itu, Baghdad terasa berbeda. Angin berhembus dingin, membawa aroma rempah dan tanah basah dari pasar yang sudah sepi. Hasan berjalan perlahan, menyusuri lorong menuju majlis untuk mempersiapkan dirinya menghadapi pengajian malam. Namun hati kecilnya menuntunnya ke arah yang berbeda. Di salah satu lorong gelap, bayangan yang sama muncul lagi. Lelaki tua itu berdiri tanpa bergerak, hanya menatap Hasan dengan mata yang tajam dan penuh arti. "Engkau yang disebut Hasan." Suara lelaki itu terdengar serak namun jelas, membekas di telinga Hasan. Hasan menelan ludah. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia menatap wajah lelaki tua itu dengan seksama, mencoba menemukan niat tersembunyi di balik tatapannya. "Siapa? Siapa sebenarnya engkau?" Hasan bertanya, suaranya gemetar. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Aku hanya seorang pengingat, Hasan. Dan engkau adalah saksi dari sebuah ujian yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan." Hasan mengerutkan kening. "Ujian untuk Syekh?" Lelaki tua itu menggeleng pelan. "Bukan hanya untuknya, dan bukan hanya untukmu. Semua yang menyaksikan, semua yang berada di sini, diuji. Kesabaran, keteguhan hati dan iman diuji dengan cara yang tak terlihat." Hasan menatap lelaki itu dengan kagum dan bingung. "Tapi, kenapa harus aku?" Lelaki tua itu melangkah lebih dekat. "Karena hatimu masih murni, Hasan, dan hatimu akan menjadi saksi dari kebenaran yang banyak orang tak mampu pahami." Detik terasa melambat. Hasan merasakan hawa ruangan berubah, seolah lorong itu tidak lagi hanya lorong biasa, tapi tempat di mana langit dan bumi berbisik dalam bahasa yang hanya bisa dirasakan hati. Lelaki tua itu menunduk sejenak, lalu berbisik, "Bersiaplah, Hasan, karena penghinaan, ujian, dan kebenaran akan bertemu di satu titik yang tak pernah kau duga." Dan sebelum Hasan sempat bertanya lebih banyak, lelaki tua itu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan lorong. Tinggal suara langkahnya yang samar, seakan masih menempel di udara. Hasan berdiri terpaku,
Hatinya berdebar kencang. Ia tahu satu hal pasti. Malam ini adalah awal dari perjalanan yang akan menguji seluruh imannya, bukan hanya sebagai murid, tapi sebagai saksi dari sebuah kebenaran yang agung. Hasan menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri. Mata lelaki tua itu masih terpatri di pikirannya. Senyum tipisnya seperti tanda bahwa ujian yang lebih berat sudah menunggu di depan. Pagi itu, Hasan memasuki majelis dengan langkah gontai. Rasa gelisah semalam belum sepenuhnya hilang dan pikirannya terus terjebak pada pertemuan di lorong gelap. Di majelis, Syekh Abdul Qadir Jailani sudah duduk dengan tenang. Wajahnya teduh, namun sorot matanya menembus jauh ke dalam jiwa setiap murid. Hasan duduk di barisan depan, berusaha menenangkan diri. "Hasan," ucap Syekh lembut, "engkau terlihat gelisah. Apa yang membuat hatimu berat?" Hasan menghela napas panjang. "Guru, saya melihat bayangan lelaki tua itu lagi, dan ia menatap saya seakan menguji. Saya tidak tahu apa maksudnya." Syekh tersenyum tipis. "Engkau menyaksikan ujian pertama, ujian yang tak semua orang bisa mengerti, dan engkau dipilih untuk menjadi saksi, bukan sekedar murid biasa." Belum sempat Hasan mencerna kata-kata itu, seorang murid lain tiba-tiba menghampirinya. Nama murid itu Khalid, pemuda yang baru datang dari kota tetangga. Ia tampak gelisah, wajahnya pucat. "Hasan, engkau juga merasakan hal aneh itu, bukan?" Khalid berbisik, menatap sekeliling. "Aku semalam mendengar bisikan di kamar, dan aku melihat bayangan di lorong." Hasan mengangguk, kaget karena ternyata bukan ia sendiri yang mengalami hal ganjil itu. "Ya, aku melihatnya, tapi dia tidak seperti manusia biasa." Khalid menunduk. "Aku takut, tapi aku juga merasa ada sesuatu yang harus kita pahami, sesuatu yang lebih besar dari kita." Syekh menatap kedua muridnya. "Ini adalah rintangan pertama. Ujian bukan hanya tentang menghadapi apa yang nyata, tapi juga apa yang tersembunyi. Dan kalian berdua akan belajar bahwa kesabaran dan keikhlasan diuji melalui cara yang tidak terduga." Saat pengajian dimulai, Hasan dan Khalid memperhatikan setiap gerak Syekh dengan seksama. Namun di sela-sela, mereka merasakan hawa aneh, seperti ada mata yang terus mengawasi dari sudut ruangan. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar di luar. Pintu majelis diketuk beberapa kali dengan kuat. Para murid menoleh, sebagian terkejut. "Siapa itu?" tanya seorang murid menahan napas. Syekh mengangkat tangan, isyarat agar semua tetap tenang. Ia melangkah perlahan ke pintu, membuka sedikit, dan terlihat bayangan lelaki tua itu berdiri di ambang pintu. Sekali lagi, tatapan tajamnya menembus hati Hasan. Tidak ada kata, hanya senyum tipis yang sama. Lalu ia mundur perlahan, hilang di lorong, meninggalkan aura misteri yang semakin kuat. Hasan merasakan getaran di hatinya. Rintangan pertama ini bukan hanya tentang melihat bayangan, tapi juga menghadapi ketakutan, keraguan, dan ujian hati sendiri. Ia menunduk, mengingat kata-kata Syekh. "Kesabaran diuji melalui apa yang tak terlihat, Hasan, dan engkau akan menghadapi lebih banyak rintangan dari ini." Hasan tahu, perjalanan ini baru dimulai. Bayangan lelaki tua itu bukan sekedar ancaman, tapi juga pintu menuju kebenaran yang lebih besar. Dan malam ini, pikir Hasan, ujian yang sebenarnya akan segera datang, lebih berat daripada yang ia bayangkan. Malam itu, Hasan duduk di dekat jendela majelis, menatap rembulan yang redup di langit Baghdad. Hatinya masih terasa tegang. Bayangan lelaki tua itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, sosok itu muncul kembali, diam, menatap, dan seolah menunggu sesuatu. Kenapa? Kenapa aku terus melihatnya? Hasan bergumam pelan, menunduk sambil meremas tangannya sendiri. Tiba-tiba,
Angin malam berdesir lebih kencang, membawa aroma rempah dari pasar yang jauh. Dan di tepi jendela, ia melihat gerakan samar. Bayangan lelaki tua itu muncul lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini, Hasan bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tatapan tajam, penuh makna, dan senyum tipis yang sama seperti dulu. Namun ada yang berbeda. Aura bayangan itu terasa lebih berat, lebih intens. Seolah kali ini ia bukan sekadar pengamat, ia hadir dengan maksud tertentu. Hasan menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia tahu peristiwa sebelumnya hanyalah ujian pembuka, tetapi malam ini sesuatu yang lebih serius sedang menunggu. Keesokan paginya, majelis dipenuhi murid-murid yang datang dari berbagai penjuru. Suasana terasa berbeda. Ada bisik-bisik yang tidak biasa. Apakah kalian mendengar tentang lelaki tua itu? Orang-orang bilang dia bukan manusia biasa. Hasan duduk di barisan depan, memperhatikan wajah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia berharap mendapatkan jawaban. Syekh menatap Hasan dan berkata lembut, "Misteri itu mendekat, Hasan, dan engkau akan segera menghadapi ujian yang lebih besar dari sebelumnya. Ingatlah, kesabaran adalah kunci, dan hati yang bersih adalah pedomanmu." Hasan menunduk, mencoba mencerna kata-kata itu. Hatinya bergetar. Ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil sekarang bukan lagi sekadar belajar, tetapi menjadi saksi dari sesuatu yang agung dan berbahaya. Siang itu, Hasan dan Khalid berjalan menuju perpustakaan majelis untuk menenangkan pikiran. Namun di lorong sempit antara rak-rak buku, mereka mendengar suara langkah yang familiar. Hasan menoleh dan sekali lagi melihat bayangan lelaki tua itu berdiri di ujung lorong, diam menatap mereka. Khalid menunduk, hampir kehilangan kata-kata. "Hasan, ini nyata. Dia selalu ada mengikuti kita." Hasan merasakan hawa dingin menyusup ke tulang belakangnya. "Aku tahu, dan aku rasa ujian yang sebenarnya akan segera dimulai." Mereka berdua menatap satu sama lain. Ada rasa takut, tetapi juga rasa penasaran yang tak bisa dihindari. Mereka sadar, misteri ini bukan sekadar pengawasan biasa, tapi tanda bahwa kebenaran dan ujian akan segera bertemu di satu titik yang menentukan. Malam itu, Hasan menatap langit lagi. Bayangan lelaki tua itu muncul sekali lagi di jendela, lebih jelas dari sebelumnya. Namun kali ini, ia tidak tersenyum. Tatapannya tajam, penuh peringatan. Hasan menarik nafas panjang. Hatinya berkata dengan tegas, "Aku harus siap. Aku tidak bisa lari dari ujian ini. Dan apapun yang terjadi, aku akan belajar sampai akhir." Di kejauhan, Syekh Abdul Qadir Jailani menatap langit malam. Bibirnya bergerak pelan, seolah berbisik. Waktu itu semakin dekat, dan ujian yang sebenarnya segera dimulai. Hari itu, suasana majelis terasa lebih berat. Murid-murid berdatangan seperti biasa, tetapi Hasan dan Khalid merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Bayangan lelaki tua itu masih menghantui pikiran mereka, dan aura misterinya seakan mengikuti setiap langkah mereka. Saat pengajian dimulai, Syekh Abdul Qadir Jailani menatap Hasan dengan tatapan tenang, namun penuh makna. "Hari ini, engkau akan menyaksikan sesuatu yang tak biasa. Bersiaplah Hasan, ujian bukan hanya untukmu, tapi untuk semua yang hadir di sini." Hasan menelan ludah. Kata-kata Syekh itu menambah rasa tegang di dadanya. Ia mencoba fokus, tapi pikirannya terus melayang ke lorong gelap malam sebelumnya, tempat bayangan itu muncul. Tiba-tiba, seorang tamu yang tidak dikenal memasuki majelis. Pakaian sederhana, wajah tertutup bayangan topi, langkahnya mantap dan tanpa rasa takut. Seluruh murid menoleh, terkejut. Hasan menatap lebih dekat dan jantungnya hampir berhenti. Itu adalah lelaki tua dari lorong gelap. Semua orang terdiam. Ada rasa takut, ada rasa penasaran.
Namun Syekh Abdul Qadir Jailani tetap duduk tenang. Matanya menembus jauh, seolah mengetahui maksud kedatangan tamu itu. Lelaki tua itu melangkah ke depan, menunduk sedikit di hadapan Syekh. Suaranya serak namun tegas. "Syekh, aku datang untuk menguji." Dan ia, tatapannya berpindah ke Hasan. Ia harus melihat dan memahami. Hasan menunduk, hatinya berdebar kencang. Ia menyadari bahwa ujian yang selama ini terasa samar, sekarang menjadi nyata. Bukan hanya pengamatan, tapi pertemuan langsung yang menguji iman dan kesabaran. Syekh Abdul Qadir Jailani tersenyum lembut menenangkan semua orang. Setiap ujian memiliki hikmah, dan setiap kejadian membawa pelajaran. Jangan takut akan apa yang tampak buruk. Perhatikan hati kalian, bukan mata. Hasan dan Khalid menatap lelaki tua itu. Ada sesuatu yang lebih dalam di tatapannya kali ini, lebih serius, lebih menuntut. Lelaki tua itu melangkah mendekat, kemudian berhenti hanya beberapa langkah dari Syekh. Ia menunduk sekali lagi, dan dengan suara pelan, hampir seperti bisikan untuk Hasan. "Ketahuilah, penghinaan yang tampak hanyalah pintu menuju kebenaran, dan engkau akan menjadi saksi dari semua itu." Hasan menelan ludah. Ia merasakan hawa panas di dadanya, antara takut dan kagum. Ia tahu pertemuan ini bukan sekedar kebetulan. Ini adalah awal dari sebuah misteri yang akan mengubah cara pandangnya tentang kehormatan, kesabaran, dan iman. Setelah beberapa saat yang terasa seperti jam, lelaki tua itu mundur perlahan, meninggalkan ruangan. Suasana majelis kembali hening, namun aura misteri masih terasa sangat kuat. Hasan menunduk, berusaha menenangkan diri. Ia sadar satu hal, ujian yang sebenarnya sudah dekat, dan dirinya tanpa sadar berada di pusat semua kejadian. Syekh Abdul Qadir Jailani menepuk bahunya lembut. "Hasan, ingatlah, kesabaran adalah cahaya, dan hati yang bersih adalah pelindung. Apa yang akan kau saksikan berikutnya akan menguji semua itu." Hasan menatap Syekh, hatinya bergetar. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Bahkan ia baru berada di awal dari sebuah misteri yang akan mengubah cara pandangnya tentang kehormatan, kesabaran, dan iman. Hari itu, Baghdad diselimuti panas yang tidak biasa. Namun bagi Hasan, rasa panas itu bukan dari matahari, melainkan dari kegelisahan yang terus membakar hatinya. Bayangan lelaki tua itu terus menghantui pikirannya, dan pertemuan beberapa hari lalu masih meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Saat memasuki majlis, Hasan melihat Syekh Abdul Qadir Jailani sudah menunggu dengan wajah tenang. Sorot matanya menembus, seolah membaca isi hati setiap murid. Hasan merasakan getaran yang berbeda. Hari ini akan terjadi sesuatu yang tak terduga. Belum sempat Hasan menenangkan diri, angin tiba-tiba berhembus lebih kencang dari jendela terbuka. Lampu-lampu minyak bergoyang, menciptakan bayangan menari di dinding. Dan di sudut ruangan, Hasan menangkap sesuatu yang aneh. Bayangan samar lelaki tua itu muncul lagi. Kali ini tidak hanya menatap, tapi bergerak perlahan mendekat. Para murid mulai gelisah. Mereka tidak tahu apa maksud kedatangan tamu misterius itu lagi. Namun Syekh tetap diam, matanya menatap lurus, seolah tahu persis apa yang akan terjadi. Hasan merasakan hawa dingin menyusup ke tulang punggungnya. Ia tahu ini bukan ujian biasa. Lelaki tua itu tidak sekadar hadir untuk menakut-nakuti. Ia membawa ancaman yang tak terlihat, ujian yang menggetarkan hati dan iman. Lelaki tua itu menatap Hasan dalam diam beberapa saat, kemudian melangkah maju. Suaranya serak, namun terdengar jelas. "Engkau harus belajar memahami bahwa penghinaan dan ketakutan hanyalah bayangan. Yang nyata adalah hati, dan kesabaranmu akan diuji di batas tertinggi." Hasan menunduk, nafasnya tertahan. Ia sadar, kata-kata itu bukan sekadar peringatan, itu adalah tantangan.
Ia harus bersiap menghadapi sesuatu yang belum pernah ia bayangkan. Tiba-tiba, di luar jendela, terdengar suara gaduh. Orang-orang yang lewat di lorong mendengar sesuatu jatuh, seperti benda berat terseret di tanah. Para murid saling berpandangan, ketakutan mulai muncul. Namun Syekh tetap tenang, menenangkan semua orang. "Lihat dengan hati, Hasan," kata Syekh lembut, "bukan dengan mata. Apa yang kau lihat hanyalah permukaan. Yang tersembunyi adalah ujian sebenarnya." Hasan menunduk pelan. Ia mulai memahami bahwa ancaman yang tak terlihat bukan sekadar bayangan lelaki tua itu, tetapi juga keraguan, ketakutan, dan kegelisahan dalam hatinya sendiri. Ia menutup mata sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Aku harus siap. Apapun yang terjadi, aku akan menghadapi ini dengan sabar dan ikhlas." Di saat itu, lelaki tua itu mundur ke sudut ruangan. Senyumnya tipis tapi tajam, penuh arti. Dan Hasan tahu, ancaman yang tak terlihat ini hanyalah permulaan. Sesuatu yang lebih besar, lebih berat, dan lebih mengejutkan akan segera datang. Hasan menatap Syekh, hatinya berdetar. Ia tahu satu hal pasti, perjalanan ini belum berakhir. Bahkan ujian yang sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu, Baghdad diselimuti senja yang berat. Bayangan panjang dari menara dan rumah-rumah menjalar ke jalanan. Hasan duduk di majelis, berusaha menenangkan diri. Tapi hatinya berdegup kencang. Semua yang terjadi sebelumnya, pertemuan dengan lelaki tua, bisikan di malam hari, hingga ancaman yang tak terlihat, menumpuk menjadi satu ketegangan yang sulit diungkapkan. Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri di depan majelis. Tatapannya menembus setiap murid. "Hari ini, ujian yang sesungguhnya akan dimulai," katanya pelan, tapi kata-katanya bergema di hati Hasan. "Engkau akan melihat bahwa kesabaran dan iman diuji pada titik yang paling sulit." Hasan menelan ludah. Ia tahu ini bukan ujian ringan. Ia sudah merasakan ketakutan, keraguan, dan kegelisahan. Tapi kali ini, ia tahu bahwa puncaknya sudah dekat. Tiba-tiba, pintu majelis terbuka dengan keras. Lelaki itu masuk, langkahnya mantap, wajahnya serius. Para murid menahan napas. Hasan merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Lelaki itu berdiri di depan Syekh. Tatapannya berpindah ke Hasan. Kali ini, ia tidak tersenyum. Matanya tajam, menantang. "Syekh, apakah ia siap?" Lelaki itu bertanya. Suaranya serak namun tegas. Syekh Abdul Qadir Jailani mengangguk pelan. "Hasan, hadapilah ujian ini dengan hati yang bersih dan kesabaran yang teguh. Apa yang akan terjadi akan menguji semua yang kau yakini." Hasan menelan ludah lagi. Hatinya terasa sesak, tapi ia mencoba menenangkan diri. Ia tahu satu hal, ini adalah momen yang akan menentukan apakah ia siap menghadapi segala ujian di depannya. Tiba-tiba, lelaki itu melangkah lebih dekat, dan tiba-tiba, dengan gerakan cepat namun penuh makna, ia mengangkat tangan dan memunculkan sebuah cahaya samar di udara yang membuat seluruh ruangan terang seketika. Bayangan dan cahaya itu menari di dinding, menciptakan bentuk-bentuk yang sulit dipahami. Para murid menjerit dalam hati, sebagian menunduk, sebagian terpesona. Hasan menatap dengan mata terbelalak. Cahaya itu bukan sekedar sulap atau trik, tetapi sesuatu yang lebih spiritual. Ia merasakan energi yang menembus hatinya, menguji kesabaran dan keteguhan imannya. Syekh Abdul Qadir Jailani tetap diam, tatapannya menenangkan. "Hasan, jangan takut. Apa yang kau lihat hanyalah ujian bentuk luar. Yang sesungguhnya adalah bagaimana hatimu tetap tenang dan tidak terguncang." Hasan menutup mata sejenak, napasnya panjang. Ia merasakan getaran di seluruh tubuhnya. Tak hanya takut, tapi ada juga keberanian yang muncul dari dalam. Ia menyadari satu hal, ujian ini bukan hanya tentang lelaki tua atau cahaya misterius, tetapi tentang dirinya sendiri, tentang kesabarannya, dan kemampuannya untuk tetap teguh di hadapan ketakutan.
Setelah beberapa menit yang terasa seperti abad, cahaya itu perlahan meredup. Lelaki itu menunduk, lalu mundur ke sudut ruangan, menghilang ke dalam bayangan. Suasana majelis kembali hening, tapi ketegangan masih terasa kuat. Hasan membuka mata. Dadanya terasa lega, tapi juga berat. Ia menatap Syekh yang tersenyum lembut. "Hasan," kata Syekh, "kau telah melewati puncak ujian. Tapi ingat, ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Kesabaran dan imanmu akan terus diuji, dan setiap pengalaman akan mengajarkanmu sesuatu yang baru." Hasan mengangguk, hatinya bergetar. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Bahkan, ujian yang sesungguhnya masih menunggu di depan. Malam itu, Baghdad terasa sunyi. Tetapi bagi Hasan, keheningan itu bukanlah ketenangan. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kegelapan yang perlahan menyelimuti majelis dan pikirannya sendiri. Cahaya lampu minyak bergetar pelan, seolah mengikuti denyut hatinya yang tegang. Hasan duduk di barisan depan. Matanya masih menatap Syekh Abdul Qadir Jailani. Hatinya masih bergetar setelah ujian puncak yang baru ia lalui. Namun ada rasa gelisah baru yang muncul, lebih berat, lebih misterius. "Tadi malam, aku merasa ada sesuatu yang mendekat," Hasan berbisik pada dirinya sendiri. Suara itu bukan sekedar takut, tetapi firasat yang mendalam. Di luar, angin malam bertiup kencang, menyapu lorong-lorong sepi Baghdad. Dan di salah satu jendela, Hasan melihat bayangan samar lelaki itu muncul kembali. Kali ini tidak hanya menatap, ia bergerak perlahan, menelusuri majelis seperti kegelapan hidup yang menyusup tanpa disadari. Hasan menahan nafas. Ia tahu ini bukan sekedar permainan. Kegelapan ini, meski tak terlihat jelas, adalah ujian yang lebih berat dari sebelumnya. Ia harus tetap tenang, menjaga kesabaran, dan fokus pada hati. Syekh Abdul Qadir Jailani menatap Hasan, seolah membaca semua yang ia rasakan. "Hasan," kata Syekh lembut, "kegelapan yang kau rasakan adalah bagian dari ujian. Ingatlah, cahaya hati lebih kuat dari kegelapan yang terlihat, dan yang diuji bukan hanya mata, tetapi iman dan kesabaranmu." Hasan mengangguk, menarik nafas panjang. Ia tahu kata-kata Syekh bukan sekedar nasihat, itu pedoman untuk menghadapi apa yang akan datang. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari lorong luar majelis. Sebuah bayangan hitam bergerak cepat, menyapu seluruh ruangan dengan aura menakutkan. Para murid menjerit kecil, beberapa menunduk ketakutan. Hasan menatap bayangan itu. Matanya menajam, hatinya bergetar, tapi ia mencoba menenangkan diri. "Ini ujian lagi," Hasan berbisik. "Aku harus tetap fokus." Syekh Abdul Qadir Jailani mengangkat tangan, menenangkan semua orang. "Jangan takut, Hasan. Kegelapan hanyalah bentuk yang menakutkan bagi mereka yang melihat dengan mata jasad. Lihatlah dengan hati, dan engkau akan melihat kebenaran." Hasan menarik nafas dalam-dalam. Ia mulai merasakan kekuatan baru muncul dari dalam hatinya. Kegelapan itu tidak lagi sepenuhnya menakutkan. Ada sesuatu yang mengajarkan, kesabaran dan iman adalah cahaya yang tidak bisa padam, bahkan di tengah ancaman yang paling gelap sekalipun. Di sudut ruangan, bayangan lelaki itu menatap Hasan untuk terakhir kali malam itu. Matanya penuh arti, seolah mengatakan, "Ujianmu baru dimulai. Kegelapan hanyalah permulaan. Bersiaplah." Hasan menunduk, menutup mata sejenak. Hatinya bergetar, tapi ia tahu satu hal. Apapun yang datang, ia akan menghadapi ujian ini dengan hati yang tegar dan iman yang tak tergoyahkan. Malam itu, majelis sepi. Lampu minyak bergoyang pelan, menimbulkan bayangan yang menari di dinding. Hasan duduk di sudut, matanya masih memikirkan kegelapan yang mendekat semalam. Hatinya terasa campur aduk, takut, penasaran, dan ingin memahami ujian yang sedang ia jalani.
Tiba-tiba, di sudut ruangan, terdengar bisikan halus. Suara itu hampir seperti angin yang menyusup ke telinga, tapi cukup jelas bagi Hasan untuk menangkap kata-katanya. "Hasan, engkau harus melihat dengan hati, bukan mata." Jantung Hasan berdegup kencang. Ia menoleh, namun yang terlihat hanyalah bayangan samar di dinding. Bukan manusia, bukan cahaya, tapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Siapa? Siapa di sana?" Hasan berbisik, suaranya nyaris tenggelam dalam hening. Bisikan itu datang lagi, lebih jelas. "Ketakutanmu adalah kegelapan, kesabaranmu adalah cahaya. Pilihlah dengan bijak." Hasan menutup mata sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Hatinya bergetar, tapi kata-kata itu seperti menancap dalam jiwanya, membuka sesuatu yang sebelumnya tak ia pahami. Keesokan paginya, Hasan berjalan ke majelis lebih tenang, meski rasa penasaran tetap ada. Khalid menatapnya heran. "Hasan, kau terlihat berbeda. Semalam apa yang terjadi padamu?" Khalid bertanya. Hasan tersenyum tipis, masih menyimpan rahasia. "Aku mendengar bisikan, Khalid. Aku mulai mengerti bahwa ujian ini bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi tentang bagaimana kita menata hati menghadapi kegelapan." Syekh Abdul Qadir Jailani menatap Hasan dengan mata lembut tapi dalam. "Engkau mulai memahami, Hasan. Bisikan itu adalah pelajaran tersembunyi. Banyak yang takut, tapi sedikit yang belajar dari kegelapan. Engkau harus terus belajar, karena ujian yang lebih besar akan segera datang." Malam itu, Hasan duduk di jendela, menatap Baghdad yang gelap. Bayangan lelaki tua muncul lagi, kali ini di luar jendela. Namun kali ini, tatapannya tidak menakutkan, melainkan penuh makna, seolah menunggu Hasan memahami pesan yang tersembunyi. Hasan menarik napas panjang, hatinya berkata dengan tegas, "Aku akan tetap belajar. Aku tidak akan lari dari ujian ini. Bahkan jika kegelapan datang, aku akan menghadapi dengan hati yang tegar." Bayangan itu kemudian menghilang, meninggalkan udara yang sepi namun penuh arti. Hasan tahu malam ini adalah salah satu pelajaran terpentingnya, bahwa bisikan dari kegelapan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membimbing hati yang bersih. Dan di sudut hatinya, Hasan mulai menyadari perjalanan ini bukan hanya tentang kesabaran, tapi tentang memahami kebenaran yang tersembunyi di balik setiap ujian. Hai itu, Baghdad diterpa angin panas dan debu dari jalanan. Namun di hati Hasan, badai yang lebih besar sedang berlangsung. Puncak ujian yang lama ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Semua bisikan, bayangan, dan kegelapan malam sebelumnya berkumpul menjadi satu titik yang menuntut keputusan. Di majelis, Syekh Abdul Qadir Jailani menatap Hasan dengan lembut tapi tegas. "Hasan, ujianmu sampai pada titik ini. Apa yang akan kau pilih? Ketakutan atau iman? Kegelapan atau cahaya?" Hasan menunduk, menelan ludah. Ia merasakan semua pengalaman malam sebelumnya. Bisikan di balik bayangan, ancaman yang tak terlihat, dan cahaya yang muncul di puncak ujian membebani pikirannya. Namun hatinya mulai jernih. Ia menyadari bahwa semua itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyiapkan dirinya menghadapi keputusan yang menentukan. Tiba-tiba, lelaki tua dari lorong gelap muncul lagi. Kali ini berdiri tepat di tengah majelis. Tatapannya menembus jiwa Hasan. Suaranya terdengar di hati, bukan hanya di telinga. "Hasan, pilihlah dengan bijak. Kesabaran dan imanmu akan diuji sampai batas terakhir." Hasan menutup mata sejenak. Ia menarik napas panjang, merasakan ketakutan dan keraguannya. Namun sesuatu dalam hatinya berkata, "Aku tidak boleh lari. Aku harus menghadapi ujian ini dengan iman yang teguh." Dengan suara tegas, ia membuka mata dan menatap lelaki tua itu. "Aku memilih iman. Aku memilih cahaya, bukan ketakutan. Aku percaya pada Syekh
dan aku percaya pada jalan yang engkau tunjukkan, meski aku belum memahaminya sepenuhnya." Lelaki tua itu tersenyum tipis. Aura gelap di sekitarnya perlahan memudar, digantikan cahaya lembut yang menenangkan. Para murid yang hadir menahan napas, merasakan perubahan energi di majelis. Syekh Abdul Qadir Jailani mengangguk penuh arti. "Hasan, engkau telah membuat keputusan yang benar. Namun ingat, ujian tidak berhenti di sini. Keputusanmu hari ini membukakan jalan, tapi perjalanan iman dan kesabaranmu masih panjang." Hasan menunduk, air mata tipis mengalir di pipinya. Ia merasakan beban yang selama ini menekan hatinya mulai berkurang. Ia juga merasakan kekuatan baru, kesadaran bahwa keberanian sejati bukanlah tanpa takut, tapi mampu memilih cahaya di tengah kegelapan. Lelaki tua itu kemudian menghilang perlahan, meninggalkan ruang yang tenang dan terang. Suara langkahnya lenyap, tapi pesannya tetap terpatri dalam hati Hasan. Hasan menatap Syekh, bibirnya bergetar. "Guru, aku mengerti. Semua ini, ujian ini, bukan hanya tentang aku, tapi tentang belajar memahami hati dan iman." Syekh tersenyum lembut. "Ya Hasan, dan kau telah melangkah jauh. Sekarang kau siap untuk menghadapi ujian berikutnya, yang lebih berat, lebih misterius, tapi juga lebih penuh hikmah." Hasan menatap langit malam yang mulai digelap, tapi hatinya kini terang. Ia tahu satu hal pasti, keputusan yang ia buat hari ini akan mengubah jalan hidupnya selama-lamanya. Pagi itu, Baghdad diselimuti cahaya lembut. Matahari baru menanjak, namun bagi Hasan, pagi ini terasa berbeda. Hatinya ringan, meski pengalaman malam sebelumnya masih meninggalkan bekas yang mendalam. Keputusan yang ia buat, memilih iman dan cahaya, telah memberi ketenangan, meski perjalanan ujian belum selesai. Syekh Abdul Qadir Jailani menatap Hasan dengan lembut. "Hasan, engkau telah melewati ujian puncak dengan benar. Namun resolusi sejati adalah ketika hasil dari ujian itu mulai terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kesabaran dan imanmu akan diuji lagi, tetapi kini engkau telah memiliki fondasi yang kuat." Hasan mengangguk pelan. Ia merasakan hati yang sebelumnya gelisah, kini mulai tenang. Ia juga menyadari bahwa semua bisikan, bayangan dan kegelapan yang ia alami bukan untuk menakutinya, melainkan untuk membimbingnya memahami kedalaman hati dan iman. Di lorong majelis, Hasan bertemu Khalid. Pemuda itu terlihat gelisah, namun ada rasa kagum yang jelas terlihat di matanya. "Hasan, aku melihat perubahan padamu. Kau terlihat lebih tenang, lebih yakin. Apa yang terjadi?" Khalid bertanya, suaranya lembut. Hasan tersenyum tipis. "Aku memahami, Khalid, bahwa ujian bukan hanya tentang apa yang terlihat atau terasa menakutkan. Ujian sejati adalah bagaimana kita menghadapi ketakutan, keraguan, dan kegelapan dalam hati sendiri. Saat kita memilih iman, cahaya akan mengikuti." Khalid menunduk, mencoba mencerna kata-kata itu. "Aku berharap suatu saat aku bisa sekuat itu." Hasan menepuk bahunya. "Kau juga bisa. Semua tergantung pada hati, Khalid. Semua tergantung pada kesabaran dan keteguhanmu." Malamnya, Hasan duduk di jendela majelis. Ia menatap Baghdad yang gelap namun tenang. Bayangan lelaki tua yang selama ini menemaninya di malam-malam sebelumnya tidak muncul. Hanya ada hening yang menenangkan dan udara yang terasa ringan. Hasan menyadari bahwa resolusi dari ujian bukan berarti ujian berhenti, tapi dimulai dengan hati yang telah memahami pelajaran dari kegelapan. Ia tersenyum tipis, menarik napas panjang, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Aku siap menghadapi apapun. Kegelapan tak lagi menakutiku, karena aku telah memilih cahaya." Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri di belakangnya, menatap langit malam. "Hasan, engkau telah mengambil langkah pertama menuju kedewasaan iman. Jalan masih panjang, tetapi fondasi yang kau bangun hari ini akan menjadi pelindungmu di setiap ujian yang akan datang." Hasan menunduk, hatinya tenang. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi ia juga tahu satu hal pasti. Hati yang teguh
adalah cahaya di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun. Pagi itu, udara Baghdad terasa hangat dan tenang. Hasan berjalan di halaman majelis, merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Hatinya kini ringan, namun ia tetap waspada, menyadari bahwa ujian selalu bisa datang kapan saja. Khalid menghampirinya, membawa secari kertas dari Syekh. "Hasan, ini untukmu," katanya. Hasan membuka kertas itu, dan di sana tertulis beberapa petunjuk tentang pengajaran baru, tentang amal, kesabaran, dan bagaimana menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Hasan tersenyum. Ia menyadari, ujian yang ia lalui sebelumnya bukan hanya untuk membentuk hatinya sendiri, tapi juga menyiapkannya untuk memberi pengaruh positif bagi orang lain. Setiap bisikan, bayangan, dan cahaya malam sebelumnya kini mulai membentuk pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Di lorong majelis, beberapa murid kecil terlihat sedang membantu membersihkan halaman. Hasan menatap mereka, tersenyum, dan menyadari bahwa perubahan hati bukan hanya dirasakan sendiri, tapi juga menular. Kebaikan kecil mereka mulai membentuk suasana yang lebih harmonis di majelis. Syekh Abdul Qadir Jailani mendekat, menepuk bahu Hasan lembut. "Lihatlah Hasan, setiap kebaikan yang kau lakukan atau saksikan adalah jejak yang akan kembali padamu. Ujian bukan hanya tentang menahan diri, tetapi juga tentang bagaimana engkau menebar cahaya di sekitarmu." Hasan menunduk, menyadari arti kata-kata itu. Ia mulai melihat bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki dampak. Bahwa ujian yang selama ini menegangkan hatinya kini berubah menjadi pelajaran hidup. Pelajaran tentang kebaikan, kesabaran, dan iman. Malamnya, Hasan duduk di dekat jendela majelis, menatap Baghdad yang mulai gelap. Bayangan lelaki tua yang selama ini menemaninya tidak muncul lagi. Namun kali ini, Hasan merasa hadirnya bukan menakut-nakuti, tetapi mengawasi dari jauh, memastikan hatinya tetap teguh. Hasan tersenyum tipis. Hatinya berkata, "Aku telah belajar, aku telah memilih cahaya. Dan sekarang, jejak kebaikan akan mulai terlihat. Bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang ada di sekitarku." Syekh Abdul Qadir Jailani menatap Hasan dari kejauhan. Senyum lembut menghiasi wajahnya. "Hasan, engkau telah memasuki fase baru. Ujian akan selalu ada. Tapi kini, engkau mulai melihat hasil dari kesabaran dan iman yang kau bina. Jejak kebaikanmu baru mulai terlihat." Hari-hari berikutnya, majelis Baghdad terasa hidup dengan energi baru. Hasan mulai merasakan perubahan dalam dirinya sendiri dan di sekitarnya. Setiap tindakan kebaikan yang ia lakukan, sekecil apapun, mulai mempengaruhi murid lain, bahkan mereka yang sebelumnya skeptis atau pemalu. Saat pengajian, Syekh Abdul Qadir Jailani menatap Hasan dengan lembut. "Hasan, lihatlah, cahaya yang kau pilih kini mulai menular. Pengaruhmu bukan hanya dirasakan olehmu, tapi juga oleh mereka yang menyaksikan dan meneladani. Itulah kekuatan dari iman yang teguh dan hati yang bersih." Hasan tersenyum. Ia menyadari bahwa ujian yang ia lalui sebelumnya bukan hanya tentang keteguhan pribadi, tetapi tentang bagaimana sebuah hati yang murni dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti kebaikan. Di halaman majelis, Khalid terlihat sedang membantu seorang murid kecil belajar membaca Al-Quran. Hasan menghampirinya. "Kau melihat perubahan ini, Khalid?" Hasan bertanya. Khalid tersenyum. "Ya, suasana majelis terasa berbeda. Semua lebih tenang, tapi juga lebih hidup. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi." Hasan mengangguk. Itulah pengaruh dari iman dan kesabaran. Ketika hati kita teguh, orang lain bisa merasakan cahaya itu, bahkan tanpa kata-kata. Malamnya, Hasan duduk di jendela majelis, menatap langit Baghdad yang bertabur bintang. Angin malam membawa aroma rempah dari pasar,
namun hatinya kini penuh kedamaian. Ia tahu, meski ujian akan terus datang, setiap keputusan untuk memilih cahaya dan kebaikan memiliki efek yang lebih besar daripada yang terlihat. Bayangan lelaki tua malam ini tidak muncul, namun Hasan merasakan kehadirannya, tidak sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengatasi kegelapan, tetapi juga tentang bagaimana cahaya hati dapat menginspirasi sekitarnya. Hasan menutup mata sejenak, tersenyum tipis. Hatinya berkata, "Setiap langkah, setiap pilihan, setiap kebaikan akan meninggalkan jejak, dan aku ingin jejakku menjadi cahaya bagi orang lain." Syekh Abdul Qadir Jailani menepuk pundak Hasan, senyum lembut di wajahnya. "Hasan, engkau mulai memahami hakikat ujian. Kebaikan yang kau sebarkan kini mulai menginspirasi, dan itu adalah tanda nyata bahwa perjalanan hatimu telah berubah." Pagi itu, majelis Baghdad terasa hangat dan damai. Matahari menembus jendela dengan lembut, menyinari wajah-wajah para murid yang tersenyum dan penuh semangat. Hasan berjalan perlahan di halaman, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri di depan majelis, menatap Hasan dan para murid dengan mata lembut. "Hari ini adalah hari di mana kalian bisa merasakan buah dari kesabaran dan keteguhan hati. Ujian yang telah kalian lalui bukan sekadar rintangan, tapi guru yang mengajarkan arti kebaikan, iman, dan keberanian." Hasan tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa perjalanan panjangnya, dari bayangan misterius, kegelapan yang menakutkan, hingga bisikan yang membimbing, akhirnya membawa kedamaian yang nyata. Ia tidak hanya berhasil melewati ujian, tetapi juga belajar bagaimana menghadirkan cahaya bagi sekitarnya. Di halaman, para murid saling menolong, mengatur buku-buku dan membantu satu sama lain. Khalid menghampiri Hasan dengan wajah ceria. "Hasan, lihat, semua ini terasa berbeda sekarang. Majelis ini lebih hidup, lebih hangat," kata Khalid. Hasan mengangguk, hatinya penuh syukur. "Benar Khalid, semua ini terjadi karena kita belajar menghadapi kegelapan, memilih cahaya dan menebar kebaikan. Saat kita teguh pada iman dan kesabaran, kedamaian akan datang." Malamnya, Hasan duduk di jendela majelis, menatap Baghdad yang tenang. Tidak ada bayangan lelaki tua, tidak ada bisikan misterius, hanya ada ketenangan yang menenangkan hati. Syekh Abdul Qadir Jailani duduk di sampingnya, tersenyum. "Hasan, ujian kalian telah membawa hasil. Hati yang teguh, kesabaran yang murni, dan kebaikan yang disebarkan telah menciptakan kedamaian ini. Ingat, perjalanan hidup akan selalu menghadirkan ujian baru, tetapi kalian kini memiliki fondasi yang kokoh." Hasan menunduk, menarik napas dalam-dalam. Hatinya damai. Ia menyadari bahwa kedamaian sejati bukan dari ketiadaan ujian, tetapi dari kemampuan hati untuk tetap teguh, sabar, dan penuh iman di tengah setiap rintangan. Ia menatap langit malam, dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, hatinya benar-benar tenang. "Aku siap menghadapi apapun," pikirnya, "karena sekarang aku tahu cahaya hati tidak akan pernah padam." Pagi itu, Baghdad terasa damai. Namun bagi Hasan, kedamaian ini bukan sekadar suasana luar, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang menguji hati dan jiwanya. Semua yang terjadi, bayangan lelaki tua, cahaya misterius, bisikan malam, hingga kegelapan yang menakutkan, sekarang terasa jelas maknanya. Hasan duduk di majelis, menatap para murid yang sibuk belajar dan saling menolong. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa setiap ujian yang dilewati membawa pelajaran yang lebih besar dari sekedar ketahanan diri. Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri di hadapan murid-murid, matanya menatap Hasan dengan penuh arti. "Hasan, perjalananmu mengajarkan satu hal penting. Ujian bukan sekadar rintangan untuk ditakuti, tapi guru yang menuntun hati menuju kesabaran, iman, dan kebaikan.
Setiap keputusanmu, setiap langkah yang kau ambil, membentuk cahaya yang kini dapat dirasakan oleh sekitarmu. Hasan menunduk, mengingat semua malam gelap, ancaman yang tak terlihat, dan bisikan misterius yang membimbingnya. Ia menyadari satu hal penting, keputusan untuk memilih cahaya, walau di tengah kegelapan, adalah inti dari semua ujian. Di halaman majelis, Khalid menghampirinya, wajahnya penuh rasa kagum. "Hasan, aku melihat perubahan besar padamu. Aku juga ingin belajar seperti itu, bisa menghadapi ketakutan dan tetap teguh." Hasan tersenyum. "Khalid, semua tergantung pada hati. Ketika kita memilih iman dan kesabaran, cahaya akan menuntun kita. Ujian akan selalu datang, tapi sekarang kita tahu bagaimana menjalaninya." Syekh Abdul Qadir Jailani menepuk pundak Hasan dengan lembut. "Inilah hasil dari perjalanan panjangmu. Kesimpulan dari semua ujian bukan hanya tentang mengatasi ketakutan, tapi tentang membiarkan hati menemukan jalan terang di tengah kegelapan. Dan engkau telah melakukannya dengan baik." Hasan menatap langit Baghdad yang mulai gelap dengan taburan bintang. Ia tersenyum lega. Semua pengalaman, semua ujian, kini terasa jelas maknanya. Ia menyadari bahwa kedamaian sejati lahir dari hati yang teguh, sabar, dan penuh iman, bukan dari ketiadaan ujian. Di dalam hatinya, Hasan berkata dengan pasti, "Aku telah melewati semua ujian, dan dari sini aku siap menebar cahaya, kebaikan, dan keteguhan pada setiap langkah hidupku." Dan untuk pertama kalinya, Hasan merasa perjalanan panjangnya menemukan titik terang yang nyata. Hari itu, Baghdad dipenuhi sinar matahari sore yang hangat. Majelis terasa hidup dengan keceriaan murid-murid yang belajar, tertawa, dan saling menolong. Hasan duduk di tengah halaman, menyaksikan semua yang terjadi dengan rasa damai yang tulus di hatinya. Setelah perjalanan panjang yang penuh ujian, dari bayangan misterius, cahaya yang menakjubkan, kegelapan yang menakutkan, hingga bisikan yang membimbing, Hasan kini merasakan kepuasan yang dalam. Ia menyadari bahwa segala ujian itu tidak sia-sia. Setiap pengalaman membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri di sampingnya. Senyum lembut menghiasi wajahnya. "Hasan, perjalananmu telah mencapai titik ini. Engkau telah memahami inti dari semua ujian, bahwa iman, kesabaran, dan kebaikan adalah cahaya yang tak pernah padam. Dan dari sini, engkau akan menebar cahaya itu kepada orang lain, sebagaimana engkau telah dipandu." Hasan menunduk, hatinya hangat. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya menghadapi kegelapan, tetapi juga menebarkan cahaya kepada mereka yang masih tersesat atau ragu. Di halaman majelis, Khalid menghampiri Hasan dengan wajah berseri-seri. "Hasan, aku ingin menjadi seperti kau, bisa menghadapi ujian dengan teguh dan tetap membawa kebaikan." Hasan tersenyum dan menepuk bahunya. "Khalid, setiap orang punya jalan sendiri. Tapi percayalah, ketika kau memilih iman dan kesabaran, cahaya akan selalu menuntunmu. Ujian mungkin akan datang, tapi engkau akan selalu memiliki fondasi yang kuat." Syekh Abdul Qadir Jailani menatap Hasan dan Khalid dengan penuh arti. "Ingatlah, kedamaian ini bukan akhir dari perjalanan, tapi buah dari perjalanan panjang yang telah kalian jalani. Teruslah menebar kebaikan, tetap teguh dalam iman, dan jangan takut menghadapi ujian berikutnya. Kalian telah belajar apa artinya menghadapi kegelapan dengan hati yang terang." Hasan menatap langit sore Baghdad. Udara hangat menyapu wajahnya. Ia tersenyum tipis, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua pengalaman, semua ujian, semua bisikan dan bayangan kini menjadi bagian dari dirinya, mengajarkannya, membentuknya, dan menuntunnya. Di hatinya, Hasan berkata, "Aku siap untuk melangkah ke depan,
aku akan menebar cahaya, menebar kebaikan, dan menjaga iman. Karena sekarang aku tahu, ujian adalah guru, dan hati yang teguh adalah cahaya yang tak akan pernah padam. Dengan itu, Majelis Baghdad tetap hidup, damai, dan penuh cahaya, menandai akhir yang memuaskan dari perjalanan panjang Hasan, sekaligus awal dari perjalanan baru yang akan terus menerangi hatinya dan orang-orang di sekitarnya.